Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma bismillahi masyaallah la yasuku khairu ilallah masyaallah la yasriku su'a ilallah masyaallah wa bikum min ni'matin fa minallah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini saya akan mengambil salah satu tema atau salah satu penjelasan yang ada dalam kitab Sulam Taufik, yaitu yang berkaitan dengan syarat diterimanya sholat. Faslun wa syurita ma marali qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu faslun, pasal syurita ma marali qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Disyaratkan supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu, yaitu dengan sholatnya bermaksud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musolan halalan. Yang kedua yaitu makanan, pakaian, dan tempat sholatnya itu harus halal. Nah, kemudian yang ketiga wa ayyahdura qalbuhu fiha falaysa lahu min sholati illa ma aqala minha. Ya, yang ketiga menghadirkan hatinya di dalam sholat. Intinya ketika sholat harus khusyuk. Dan yang terakhir wala ya'juba biha, wala ya'juba, dan tidak berbangga diri dengan sholatnya. Nah, jadi syarat supaya sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini yang pertama tadi ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Yang pertama yaitu dengan sholatnya dia harus meniatkan, dengan sholatnya itu bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, atau sholatnya itu ia melaksanakan sholat itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Bukan karena mengharapkan pahala atau surganya Allah, atau juga bukan karena takut akan siksaan Allah, atau bukan karena takut akan api neraka. Tapi ini murni ia ibadah semata-mata karena Allah, atau semata-mata ia ibadah melaksanakan sholat itu semata-mata imtisalu awamila wajibun awal, semata-mata karena mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Ya. Gitu. Nah, bahkan di sini disarahnya dikatakan la li tomi bisawabi bil jannah wala lil harabi minal iqab wal khaufi minan nar bal li kaunihi ta'ala ilahahu wa huwa abduhu ta'ala. Jadi intinya tadi bahwa ia mengerjakan sholat bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin supaya mendapatkan surga, bukan karena takut akan siksaan, bukan karena
takut akan masuk api neraka, melainkan ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu wa yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Nah, yang kedua yaitu dari aspek makanan, kemudian pakaian dan tempat melaksanakan sholat tersebut itu harus halal gitu. Intinya yang kedua ini terjaganya dari sesuatu yang haram atau menghindari barang yang haram gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kalau gitu. Karena di sini sholat ini merupakan bagian ya dari komunikasi antara hambanya dengan Allah gitu. Ya. Bahkan sholat ini kan merupakan salah satu rukun Islam yang kedua ya. Dan bentuk dari sholat ini adalah bentuk dari komunikasi antara hambanya dan Allah. Nah, sehingga sementara kalau makanan yang tidak halal gitu, ya ini dapat membuat hati seseorang itu keras gitu, sehingga dapat menutup jarak antara hambanya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya, makanan halal gitu menjadi syarat dari sholat seseorang supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pakaiannya. Nah, pakaian yang dipakai untuk sholat gitu, itu harus diteliti dulu. Ini dari mana? Ya, kita hasilkan dari mana? Kalau ini yang dipakai itu adalah pakaian yang kita pakai dari apa? Milik orang lain gitu. Pakaian yang kita pakai itu milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang memilikinya. Nah, itu sebaiknya itu dihindari. Ya, seolah yang pertama itu bisa jadi gosok kalau memang memakai pakaian itu nanti akan dikembalikan. Ya, kan belum tentu orang yang memiliki pakaian tersebut itu mengizinkan. Itu kan tidak ada ridho. Nah, kemungkinan nanti kan itu termasuk gosok gitu. Kecuali ya kalau seperti yang udah dikhususkan ya, pakaian-pakaian khusus untuk ibadah yang biasanya difasilitasi di masjid-masjid, di musola-musola. Nah, itu mah insya Allah itu berarti bagian dari yang halal, termasuk tempatnya. Nah, tempat yang kita pakai sholat itu, nah itu harus tahu kehalalannya gitu. Dikhawatirkan ya tempat yang kita pakai atau untuk ibadah itu orang yang memilikinya itu tidak ridho gitu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Ya, makanya alangkah bagusnya ya, bukan bagus lagi ya, lebih baik gitu melaksanakan sholat yang udah jelas gitu kehalalannya gitu, udah jelas kesuciannya, yaitu di mana? Di masjid gitu. Kemudian yang ketiga yaitu syarat supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wa yahduru qalbu biha falaysa lahu min sholati illa ma aqala minha. Nah, yang ketiga itu yaitu sholatnya itu harus khusyuk gitu. Ya, sholatnya harus khusyuk. Gimana khusyuk itu? Iya, yang khusyuk itu ayahduru qalbuhu biha, menghadirkan hatinya di dalam sholat gitu. Ya, jadi tidak berpikir yang lain gitu. Nah, ketika sholat tidak memikirkan kasabnya, usahanya gitu ya, dia hatinya itu minimalnya, bahkan minimalnya itu hatinya itu ikut
ketika berzikir, dikir dalam bacaan-bacaan sholat, itu hatinya mengikuti. Nah itu ya. Nah, itu. Bahkan menghayati gitu, menghayati bacaan-bacaan sholat, menghayati makna-makna bacaan-bacaan sholat. Nah gitu. Nah itu yang ketiga, yaitu khusyuk di dalam sholat gitu. Nah sehingga nanti sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sehingga sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Namun ya, ada fenomena di mana seseorang itu rajin sholat ya, sholat bahkan tiap waktu gitu ya, tiap waktu, bahkan dia awal waktu gitu, sholatnya itu awal waktu. Nah, tetapi ya dia tetap melaksanakan korupsi ya, atau melakukan hal-hal yang perbuatan keji dan munkar gitu, melakukan hal-hal yang dilarang gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan secara otomatis gitu kan, seakan-akan bertentangan dengan ayat tersebut. Nah ini bagaimana menyikapinya? Nah di sini ayat tersebut memang jelas kebenarannya gitu. Nah, di mana titik letak salahnya? Nah, titik letak salahnya yaitu ya orang yang melaksanakan sholat tersebut. Apa kesalahannya? Ya salahnya yaitu bisa jadi dalam melaksanakan sholatnya itu tidak ada kekhusyuan gitu. Nah bahkan Imam Ghazali kan mengatakan bahwa sholatnya orang yang lalai di sini itu sholatnya orang yang tidak ingat sama sekali ketika sholat itu kepada Allah gitu. Ya. Nah ini tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Dia sholat ya, dia sholat tetapi hatinya itu mumpang gitu, tidak dihadirkan di dalam sholat gitu. Nah gitu, ketika sholat itu hatinya malah memikirkan dunia gitu, memikirkan masalah-masalahnya gitu. Nah tidak murni itu, dia itu benar-benar sholat. Jadi sholat hanya gerakan-gerakannya saja gitu. Nah ini menurut Imam Ghazali, sholat seperti ini tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar gitu ya. Nah kemudian yang terakhir yaitu wala juga biha gitu, yaitu dengan sholatnya itu tidak membanggakan ya, tidak bermaksud membanggakan diri atau adanya ujub gitu dengan sholatnya gitu. Maksud di sini merasa bahwa ia melaksanakan sholat itu atas dasar kekuatan yang ia miliki gitu. Kerajinan yang ia miliki karena rajin gitu. Sehingga merasa dengan sholatnya itu dia menganggap bahwa dia rajin gitu, dia paling bagus dalam ibadahnya. Nah itu ya. Tetapi dengan sholatnya itu ia harus meyakini bahwa ia bisa melaksanakan sholat itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat supaya sholatnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu di dalam melaksanakan sholatnya dia harus semata-mata karena Allah taala. Kemudian yang kedua, ia menjaga makanan, pakaiannya, kemudian tempatnya dari sesuatu yang haram gitu. Atau makanan, pakaian dan tempatnya itu harus halal. Kemudian yang ketiga yaitu ayahduru qalbuhu fiha falaysa lahu min sholati. Maksudnya yaitu yang ketiga,
di dalam sholatnya itu dia harus khusyuk, gitu. Hadirkan di dalam sholat itu bahwa ia sedang sholat, bukan hanya gerakannya saja. Kemudian yang terakhir yaitu tidak membanggakan diri dengan sholatnya, gitu. Tidak ada rasa ujub dalam dirinya dengan sholatnya, tetapi di sana harus diyakini bahwa ia bisa sholat itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.